Shalom adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kakak akan mengingatkan untuk adik-adik dapat mempersiapkan Alkitab, persembahan, dan lilin. Baiklah, mari kita masuk ke dalam ajakan beribadah. Adik-adik, mari berdiri, kita bersukacita dalam merayakan Natal hari ini. Walaupun kita masih dalam suasana pandemi karena virus corona yang menyerang negeri kita, namun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang sebagai pendamai untuk negeri, bahkan dunia, dan menyelamatkan kita semua. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 62 baitnya yang pertama sampai yang kedua. Masuk ke dalam doa, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami anak-anak-Mu datang dengan kasih-Mu, hendak mengingat rayakan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam perayaan Natal Pelkat PAG PIB Hebron. Walaupun kami dalam pergumulan karena pandemi COVID-19, namun perkenankanlah kami untuk menyatakan kasih pemeliharaan-Mu di sepanjang tahun ini. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami untuk memberkati ibadah dan perayaan Natal yang kami sedang laksanakan ini. Sehingga boleh berjalan dengan penuh hikmat dan menjadi berkat bagi kami dan anak-anak layan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakan dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari teman-teman kita yang ada di Bethesda. Yeah.
Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam penyalaan lilin Natal. Semua orang bersorak-sorai menyambut kelahirannya. Saat itu bintang-bintang bersinar dengan sangat indah di langit. Namun suasana dalam keheningan dan sunyi senyap. Adik-adik mau nggak menciptakan sinar yang terang di dalam keheningan? Dengan cara menyalakan lilin Natal yang sudah dibagikan di rumah. Yang sudah adik-adik persiapkan sebelum ibadah Natal dimulai. Sambil menyalakan lilin, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 51, baitnya yang pertama hingga kedua. Baik adik-adik, kita akan memasuki ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Bunda Lewi. Adik-adik, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, puji dan terima kasih atas segala berkat, kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan mau memperingati perayaan Natal PA. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya nanti. Kiranya hanya nama Tuhan yang patut kami puji dan muliakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Dan adik-adik mari berdiri, kita buka Alkitab dari Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha.
Adik-adik silakan duduk. Adik-adik jangan ada yang main-main ya dan ribut. Karena sebentar lagi kita mau mendengarkan teman-teman kita yang main drama. Sebentar lagi malam Natal akan tiba. Akan tetapi Natal kali ini terasa jauh berbeda karena tidak akan ada yang berkunjung. Tidak akan ada juga yang bisa berkumpul bersama-sama dengan teman ataupun keluarga. Dan juga tidak bisa pergi beribadah ke gereja pada saat malam Natal tiba. Banyak anak-anak merasa sedih akan hal itu. Seperti halnya yang dirasakan sepasang kakak beradik yang bernama Koko dan Kiki. Mereka sedang duduk di ruang keluarga sambil merenung dan bersedih di saat malam Natal tiba, di mana suasananya tidak akan seperti tahun-tahun yang lalu. Kakak, Kiki sedih banget deh. Tahun ini kita nggak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun biasanya karena adanya pandemi COVID-19 ini. Iya dek, kamu benar. Kita nggak bisa berkumpul rame-rame lagi. Karena situasi seperti ini yang mengharuskan kita harus mengikuti protokol kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah saat ini demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Iya sih kak, benar juga. Tapi kenapa semua ini nggak berakhir-akhir kak? Sampai kapan kita akan di dalam keadaan seperti ini? Kakak juga nggak tahu dek, kapan ini akan berakhir. Padahal kakak juga rindu banget untuk bertemu dengan teman-teman, apalagi teman-teman kita di gereja. Rindu ingin bersama-sama lagi beribadah sekolah minggu, apalagi di saat suasana Natal seperti ini, biasanya kita akan membuat sebuah drama Natal anak-anak atau membuat paduan suara anak dan masih banyak lagi hal yang lain yang kita lakukan di saat bulan Desember ini. Tapi sekarang Keduanya pun kembali terdiam dengan perasaan yang jauh lebih sedih. Sambil merenung kembali mengingat masa-masa dapat merayakan Natal dengan ramai tanpa adanya batasan-batasan seperti saat ini. Di saat keduanya sedang dilanda sedih yang teramat dalam, mereka tidak sadar dengan kedatangan kedua orang tua mereka dari tempat kerja mereka masing-masing. Setelah mereka membersihkan diri, mereka mendatangi kedua anak mereka yang mereka perhatikan sedari tadi hanya duduk diam dengan wajah yang sangat sedih. Kakak dan adik, ada apa? Wajahnya kok sedih dan murung sekali? Benar yang dikatakan ayah. Kakak dan adik kenapa? Cerita ke ayah dan ibu kalau ada apa-apa. kami sedih karena Natal kali ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak akan ada lagi perayaan yang penuh sukacita karena semuanya takut dengan COVID-19 dan mengurung diri masing-masing di rumah. Betul itu, kita nggak bisa merasa sukacita Natal karena kita tidak berkumpul bersama-sama dengan teman dan keluarga. Dan tidak bisa merayakan Natal di gereja lagi. Cuman bisa secara virtual saja. Itu sangat tidak seru dan tidak menyenangkan sekali. Kakak, adik, jangan sedih dong. Kita kan mau merayakan dan menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Kok malah sedih sih nyambutnya? Harus tetap bersuka cita di dalam segala hal apapun dong, nak. Benar yang dikatakan ibu kalian. Kita seharusnya terus semangat dan bersukacita dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita.
Walaupun kita dalam keadaan seperti sekarang ini, itu bukan halangan kita dalam menyambut kedatangannya di dunia. Kita tetap bisa merayakannya di rumah dengan penuh sukacita. Kita harus terus bersyukur dan bersukacita karena dalam peristiwa Natal telah lahir seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yang berkenan datang ke dunia dan berdiam di antara manusia dan menyelamatkan kita dari dosa. Benar yang dikatakan oleh Ayah. Kita harus terus bersukacita di dalam situasi apapun, apalagi di saat Natal seperti ini. Karena Tuhan masih tetap mengizinkan kita untuk berkumpul bersama-sama di Natal ini dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Jadi anak-anak Mama, jangan bersedih lagi ya. Terima kasih Ibu, Ayah sudah memberitahukan hal baik ini kepada Koko dan Kiki. Kami akan berusaha juga menjaga segala ciptaan Tuhan yang ada di seluruh bumi ini dengan baik dan tidak merusaknya. Kiki juga akan melakukan hal yang sama seperti yang kakak katakan. Tidak akan membuang sampah sembarangan dan akan rajin menyirami tanaman ibu. Hehehehe. Gitu dong, baru anak ibu dan ayah. Nah, kalau gitu, ayo kita memasang pohon Natal. Sudah mau malam Natal ini anak-anak. Oke, kalau gitu Ibu dan Kiki bikin kue di dapur. Ayah dan Koko pasang pohon Natal sekalian dekor ya. Siap, Ibu. Akhirnya, Koko dan Kiki dapat menerima dan memahami situasi yang mereka saat ini alami. Dan tetap bersyukur akan segala sesuatu yang mereka miliki saat ini. Pesan Natal, adik-adik, ingatlah selalu bahwa walaupun di dalam situasi yang kita alami saat ini, kita tetap harus bersuka cita. Karena telah lahir ke dunia Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, yang membawa damai sejahtera bagi segala ciptaannya dan menyelamatkan kita dari dosa dunia. Dengan cara apa kita dapat memperoleh itu semuanya? Ya, dengan hidup yang sesuai dan berkenan kepada Tuhan. Ya, adik-adik Pelkat PA, GPB Hebron, dan Paspelkas Bethesda, Natal tahun ini adalah Natal yang berbeda sekali. Kenapa? Karena kita harus merayakan Natal hanya di rumah saja. Kita tidak bisa ke gereja karena COVID-19 melanda negeri kita dan bahkan dunia ini. Tetapi adik-adik, pertanyaannya adalah, kalau kita tidak bisa berkumpul di dalam gereja untuk merayakan Natal, apakah kita harus bersedih? Apakah Yesus hanya mau hadir ketika kita merayakannya di dalam gereja? Ternyata tidak. Walaupun kita hanya merayakan Natal di rumah bersama dengan papa mama, kakak adik, tetapi Yesus berkenan hadir dalam rumah adik-adik, dalam hati kita. Karena Kristus Sang Pembawa Damai Sejahtera itu hadir kepada orang-orang yang mau melaksanakan segala perintahnya. Orang-orang yang menyambut dia bukan hanya dengan perayaan, tetapi juga dengan hati. Dan disitulah damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan adik-adik. Selamat Natal, adik-adik kekasih, Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Natal ini akan menjadi Natal yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Tetapi kehadiran Tuhan tetap akan ada di dalam keluarga kami masing-masing, tetap akan kami rasakan di dalam hati kami Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus mampukan kami untuk tetap bersuka cita merayakan peristiwa kelahiran Yesus Kristus ini, bukan dengan segala kemewahan, bukan dengan segala perkumpulan dan pertemuan kami, tetapi dengan hati kami ingin merayakan kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Berikan kepada kami sukacita-Mu Tuhan Yesus, serta mampukan kami untuk juga bisa menyatakan semua berita ini kepada rekan-rekan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan, damai sejahtera-Mu, dan biarlah ini tetap kami boleh menyatakan syukur kami dengan kami selalu memenuhi apa yang menjadi keinginan Allah dalam hidup kami. Kami ingin menjadi orang yang baik, kami ingin menjadi orang yang berarti, kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berikanlah kepada bumi kami dunia ini Tuhan, dunia yang penuh dengan damai sejahtera-Mu, di mana kami boleh mengatasi wabah pandemi COVID-19 ini. Para tenaga medis dan juga aparat keamanan, bahkan para pemimpin negara-negara ini, terkhusus dunia ini Tuhan. Tuhan berkati, bahkan seluruh warga negara juga Tuhan berkati, untuk kami boleh bersama melakukan pembebasan dari COVID-19 ini Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, dan biarlah sukacita Natal ini tetap terus ada dalam hati kami. Dan ampunkanlah segala salah dan dosa kami Tuhan. Serta inilah sembahyang kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari teman kita Alen.
Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Seperti biasanya di IHMPA. Adik-adik memberikan persembahan dengan memasukkan ke toples atau celengan. Dan pada saat adik-adik datang mengambil bingkisan Natal di gedung gereja pada hari Sabtu tanggal 19 Desember. Persembahan adik-adik yang sudah terkumpul sejak IHMPA terlaksana. Dimasukkan ke amplop dan diserahkan ke Bunda Layan atau Kakak Layan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu dari KC 54 bait 1. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, mari kita mendoakan persembahan kita yang sudah kita kumpulkan masing-masing di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada hari ini ya Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan masing-masing di rumah. Tuhan kami mohon diberkati ya Bapa, agar menjadi berkat dalam pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Baik adik-adik, kita akan kembali mendengarkan kesaksian pujian dari teman kita Jipon dan Brisel. Adik-adik, marilah kita berdiri. Dalam sukacita kita akan rayakan kelahiran Kristus, karena Dia berkenan juga hadir di dalam rumah kita, bahkan di dalam hati kita. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian
dari saat ini sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Natal dari teman kita Tasya. Sekarang sudah siap. Kalau mau panggil mereka ya. Baik. Udah tuh, tunggu 1 menit aja. Oke deh. Dipanggil kita. Ayo kita pergi. Oke deh. Maaf aku terlambat. Gak apa-apa. Yaudah, udah masuk aja ke portalnya. Aku duluan ya. Bye teman-teman. Bagus nih, pasti berguna. Ayo Sani Koca, kamu duluan. Oke. Bolehkah aku selanjutnya? Boleh kok, tapi kalian jangan tinggalin aku ya. Oke. Halo teman-teman. Ini sangat menyenangkan. Pertama kali aku pergi ke dunia manusia. Aku ingin semua manusia berbahagia. Ayo kita bantu mereka supaya mereka berbahagia. Ina membawa kuenya ke toko untuk dijual. Di mana cas kuningnya? Oh, ini dia. Besok aku akan bikin kue lagi. Kayaknya dia butuh kue. Bagaimana kita bikin kue untuk dia? Iya, tapi saat dia tidur aja. Soalnya kan dia gak bakalan tahu. Oke deh. Wah, siapa yang membuat kue-kue ini? Itu terjadi sampai Kamis. Ayo kita bikin kue lagi. Ya. Aku taruh dulu ya. Mina pun pergi ke mall untuk menjual kue tersebut. Peri-peri itu pun pergi dari rumah itu dan pergi ke rumah yang lain untuk membantu mereka.
Mina tidak akan lupa apa yang sudah dilakukan peri-peri itu kepada dia. Baik, kemudian kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bunda Sri. Shalom, yang terhormat KMJ GPIB Hebron, Ibu Pendeta Novita Sibarani Wuryani STH, yang terhormat bunda-bunda dan kakak layan, serta adik-adik PA yang berada di rumah. Puji Tuhan, karena kasih Tuhan kita bisa merayakan Natal PA walaupun melalui streaming. Namun tidak mengurangi sukacita kita bersama di dalam menyambut Natal ini. Dan di sini Bunda ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyampaikan puji-pujian dalam ibadah Natal ini. Dan kami juga sebagai pelayan PA mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua dan pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung terlaksananya ibadah PA ini. Nah, demikian sambutan dari kami pelayan PA, dan kami mengucapkan selamat Pranatal dan menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh pengurus dan pelayan Pelkat PA GPIB Jemaat Hebron Samarinda Seberang mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.